Selamat datang di Kulkastara atau kuliah online Ikastara. Di sini di kuliah online Ikastara ini adik-adik akan dapat mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu baru atau sesuatu yang baru yang sifatnya informatif yang akan diberikan oleh alumni-alumni yang mungkin adik-adik tidak dapatkan di sekolah atau di pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Di Kulkastara ini kami akan mencoba memberikan satu bentuk kuliah atau satu bentuk podcast atau satu bentuk tutorial atau apapun yang nanti dapat adik-adik gunakan baik untuk di pelajaran-pelajaran ataupun untuk di kemudian hari seperti nanti ketika kuliah. Bentuknya nanti akan bisa berupa yang seperti saya tadi telah sebutkan, kuliah online seperti ini, video atau podcast yang hanya berupa suara ataupun tutorial atau mungkin hanya sekedar PowerPoint presentation atau apapun itu. Yang penting di sini adalah itu merupakan sesuatu yang baru atau yang tidak didapatkan di kelas atau mungkin juga berupa tambahan dari yang sudah adik-adik dapatkan di kelas. Oke, kita akan mulai dengan bidang saya sendiri yaitu Materials Engineering. Oke, di kuliah ini saya bahas tentang superkonduktor. Mungkin adik-adik sekalian sudah tahu apa yang artinya dengan konduktor dan juga isolator. Kalau konduktor itu adalah satu material yang dapat menghambatkan listrik melalui elektron bebas yang ada di dalamnya. Sedangkan insulator tidak dapat menghambatkan listrik karena insulator tidak memiliki elektron bebas. Sedikit definisi tentang superkonduktor. Superkonduktor ini adalah salah satu fenomena. Jadi ini adalah salah satu fenomena material yang terjadi hanya pada suhu yang sangat rendah. Jadi ditandakan dengan hilangnya hambatan listrik. Makanya disebut dengan superkonduktor. Dan yang unik dari superkonduktor ini adalah munculnya satu sifat magnet yang disebut dengan efek Meissner atau Meissner effect. Sedikit sejarah tentang superkonduktor. Superkonduktor ini ditemukan pada tahun 1911 oleh Kamerlingh Onnes. Dia sedang mempelajari merkuri atau Hg pada saat itu, dan dia menemukan pada suhu sekitar 4 Kelvin atau sekitar suhu minus 270 derajat itu sekitar suhu liquid helium cair yang baru ditemukan juga pada saat itu, kira-kira tahun 1908, kira-kira 3 tahun atau beberapa tahun sebelumnya. Dan dia dapat mencapai, liquid helium ini dapat mencapai suhu minus 270 derajat Celcius. Jadi Kamerlingh Onnes ini meneliti sifat conductivity daripada merkuri atau Hg. Dan dia menemukan pada suhu 4 derajat hambatan yang terdapat pada merkuri ini hilang. Dan ini yang disebut pertama kali dengan sifat superkonduktor. Kemudian kalau kita lihat di layar ini adalah beberapa jenis material-material superkonduktor yang terdapat di tabel tabel kimia. Oke, yang berwarna biru menggambarkan material yang dapat dicapai pada pressure pada tekanan yang normal, sedangkan yang hijau menggambarkan pada tekanan tinggi. Material-material ini dapat mencapai superkonduktor. Oke, kita lanjut dengan perkembangan superkonduktor. Oke, perkembangan superkonduktor sudah dimulai dari tahun 1911 dan kemudian berkembang, dan sebenarnya ingin mencapai keadaan di mana itu dapat menghasilkan suatu fenomena superkonduktor pada room temperature atau suhu ruangan. Di sini kalau kita lihat beberapa
material atau liquid atau cairan yang digunakan untuk mendinginkan material itu sampai dengan suhu yang diinginkan untuk mencapai superkonduktor. Seperti dilihat di sini ada helium, hidrogen, neon, dan nitrogen. Dan yang biasa sering dipakai sekarang yaitu nitrogen, mencapai biasanya 77 atau sekitar 70 Kelvin. Kalau kita lihat di sini ada 3 macam material yang digunakan sebagai superkonduktor: pure metal, satu metal murni, kemudian alloy yaitu campuran metal, kemudian ceramic atau campuran dari metal dan non metallics. Yang sangat-sangat populer, material yang sangat populer untuk penelitian biasanya yang digunakan yaitu yttrium barium copper oxide nomor 2 dari bagian ceramics. Suhu yang dicapai biasanya sekitar 90 derajat atau 90 Kelvin. Kemudian kita akan melihat sifat-sifat material dari superkonduktor. Seperti yang saya sebelumnya bilang, superkonduktor memiliki satu sifat unik yang tidak dimiliki oleh material lainnya, yaitu efek Meissner atau Meissner effect dan levitasi dan suspensi magnetik. Seperti apa levitasi dan suspensi magnetik ini? Sebentar, saya mengambil satu video ini dari YouTube yang menggambarkan bagaimana satu material itu bisa menjadi superkonduktor. Oke, seperti yang kita lihat di sini, material yang hitam ini adalah yttrium barium copper oxide. Sifatnya hanya seperti batu dan tidak memiliki kekuatan magnet atau apapun. Dan kalau kita dekatkan dengan sendok, dia tidak menunjukkan sifat magnetisme sama sekali. Kemudian ini adalah magnet yang sangat kuat. Jadi kalau kita tempelkan pada yttrium barium copper oxide tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita tempelkan pada sendok, dia akan tertarik karena memiliki sifat magnet. Kemudian yang akan kita lakukan ialah kita akan menuangkan nitrogen cair ke dalam yttrium barium copper oxide ini. Suhu nitrogen cair ini bisa mencapai minus 196 derajat Celcius atau 77 Kelvin. Dan kalau kita lihat di sini ada seperti mendidih. Ini menandakan kalau material ini cukup panas untuk larutannya, untuk cairannya. Berarti material yttrium barium copper oxide ini akan akan turun temperaturnya, suhunya sampai dengan suhu kritikalnya yaitu 90 derajat, dan dia akan berubah menjadi superkonduktor. Kita akan bisa melihat ketika dia berhenti mendidih, ini menandakan bahwa suhu cairan dan suhu material ini, seperti kita lihat sekarang, suhu cairan dan suhu materialnya berada pada suhu yang sama. Dan kalau kita dekatkan magnet kepada material ini, maka material ini akan menjauh dan memiliki sifat seperti magnet, yang berarti memiliki beda polarity atau beda kutub. Tapi ada satu efek yang tidak dimiliki magnet, yaitu Meissner effect atau efek Meissner. Kalau kita tekan magnet ini, dia akan memiliki satu efek yang dinamakan flux trapping effect atau flux trapping effect, di mana superkonduktor akan menarik dan juga memberikan dorongan kepada magnet yang ada di atasnya. Ini yang dinamakan dengan magnetic levitation atau mengambang. Jadi dengan material superkonduktor ini, selain dia memberikan gaya tarik, dia juga memberikan gaya dorongan, sehingga magnet yang di atasnya itu bisa mengambang. Kalau kita angkat magnet ini, maka superkonduktor itu akan tertarik. Ini menunjukkan sifat yang dinamakan dengan magnetic suspension, atau dia memiliki satu ikatan atau bonding. Dan kalau kita putuskan secara paksa dan kita mendekatkan, dia akan menyambung lagi. Tetapi bedanya dengan normal magnet, dia tidak menempel, tetapi dia ada satu jarak
yang dia berikan dikarenakan oleh flux trapping effect tadi. Sekarang kita akan balik magnet untuk menghasilkan beda polaritas, dan kita akan melihat kalau sekarang superkonduktornya akan tertolak dan dia cenderung untuk membalik sehingga menyamakan polaritasnya. Sekarang kita akan melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang memanfaatkan teknologi superkonduktor ini. Salah satu yang cukup penting yaitu maglev atau magnetic levitation transport, salah satu bentuk transportasi yang bentuknya seperti kereta, dan ini menggunakan konsep levitasi yang akan mengangkat kereta tersebut sehingga ketika dia bergerak, kereta ini tidak mengalami satu hambatan, dan juga pergerakan ke depan kereta ini diakibatkan oleh perbedaan polaritas pada rel dan juga pada roda yang terdapat pada kereta itu sendiri, sehingga perbedaan polaritas pada rel dan pada kereta akan mengakibatkan gaya ke depan, dan levitasi akan mengakibatkan tidak adanya hambatan atau resistance pada kereta ini. Kereta ini biasanya bisa mencapai kecepatan sekitar 500-600 km per jam. Sedangkan kereta yang komersial sekarang itu hanya bisa mencapai kecepatan 300 km per jam. 500 km per jam itu hampir sama dengan kecepatan pesawat terbang. Oke, aplikasi lainnya yang dapat digunakan yaitu sebagai alat pengangkut, di mana kalau kita menggunakan magnetic levitasi dan kita mengangkut barang ini, kita tidak memerlukan tenaga yang besar untuk menggerakkan benda ini, seperti yang kita lihat di video. Salah satu bentuk aplikasi dari superkonduktor yang sangat penting untuk sekarang yaitu di bidang kedokteran, di mana ini diaplikasikan ke dalam satu mesin yang disebut MRI atau MRI, Magnetic Resonance Imaging, di mana alat ini menggunakan magnetik yang dihasilkan oleh superkonduktor, dan magnetik ini menghasilkan satu energi yang menghasilkan atom-atom di badan kita itu bergerak dan dideteksi oleh komputer sehingga komputer dapat menangkap gambar atau apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan ini sangat spesifik, berbeda sekali dengan X-ray, lebih spesifik dari X-ray. Di Korea sendiri, Korea Superconductivity Group sedang melakukan satu eksperimen yang bentuknya sama seperti MRI yang dinamakan SQUID, tetapi memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Ini diklaim bisa mendeteksi sensitivitas 1.000.000 kali lebih lemah dibandingkan pergerakan daripada jarum kompas. Jadi sangat-sangat sensitif. Dengan berakhirnya penjelasan tentang aplikasi tadi, berakhir pula presentasi atau kuliah tentang superkonduktor kali ini, dan kita akan bertemu kembali di dalam kuliah-kuliah online lainnya dengan topik yang berbeda, penjelasan yang berbeda, dan juga bahan-bahan yang lebih menarik lainnya. Jadi sampai bertemu di Kulkas Tara berikutnya. Kuliah online IKAS Tara.